Dilanjutkan dengan baca doa belajar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan membaca doa, ya, Allah memberikan kemudahan, kemudian juga memberikan kesabaran buat kita ya dalam menuntut ilmu ya. Juga memberikan kekuatan ingatan ya, insya Allah ya, amin ya. Ya, Soleh, hari ini kita bertemu di hari Selasa ya, insya Allah dengan Ibu. Ibu akan mendampingi AA semua di pelajaran prakarya ya. Prakarya kelas 9 di semester 1 ini ya. Mungkin oleh wali kelas sudah disampaikan ya bahwa di jadwal itu kan prakarya dan SBK ya ayah. Namun karena kagok ya kalau 1 jam waktunya takutnya keburu habis. Tapi untuk SBK dan prakarya ini tukeran ya 2 minggu sekali. Jadi hari ini prakaryanya 2 jam ya, SBK-nya tidak ada. Pekan depan SBK-nya 2 jam, prakaryanya tidak ada. Gitu ya. Jadi kita bertemunya 2 minggu sekali. Gitu. Insya Allah sudah jelas ya. Sudah mendengar juga dari wali kelasnya masing-masing ya. Ya, AA Solehah, AA Solehah. AA yang soleh, sebelum Ibu memulai untuk meng-share materi kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Absen dulu sambil Ibu pengen kenalan wajah-wajahnya ya. Kemarin kan waktu di kelas 8 kita kenal tapi wajahnya kita tidak hafal ya. Banyak yang belum hafal gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan di absen nanti jadi ingat ya, bisa jadi teringat oleh Ibu ya. Oh, ini tuh siapa namanya? Ya, yang Ibu panggil namanya tolong katakan hadir ya. Siap ya. Ahmad Fauzan ada? Ahmad Fauzan ada? Belum ya? Ardenta Camaina Prima. Hadir, Bu. Hadir. Iya. Deval? Deval belum? Zaki Muhammad Natasatrio? Zaki ada? Belum. Fajar Rafi? Ada? Belum. Farel? Ada, Bu. Farel ada. Hasib Al-Zikri? Hadir, Bu. Hadir. Hilmi Ataya? Hadir, Bu. Hadir. Kilian? Kianu? Belum ya? Salman Hafiz? Belum. Muhammad Latif Ramdan? Belum. Albani? Albani belum juga. Fahmi? Ada, Bu. Fahmi belum. Ada. Oh, alhamdulillah. Ahmad Al-Jauziyah? Hadir, Ahmad Bu. hadir, alhamdulillah. Aulia Reynold Abdi Nagara? Belum ya. Muhammad Aidin Makarim? Belum. Hadir, Bu. Oh, hadir. Mana yang mana coba? Yang ini. Oh iya. Alhamdulillah. Hanif Ma'ruf? Belum. Khalifah Akbar? Belum juga. Mikdam? Hadir, Bu. Khalifah Akbar, Bu. Hadir. Mikdam Muhadzib. Ada ya? Muhammad Naufal?
Belum. Bentar. Raisa Setiawan. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Rizal Fadila. Hadir, Bu. Hadir. Oksalik Ahmad El Islami. Hadir, Bu. Hadir. Rifat Naufal. Belum ya? Tiffany Dinar Pratama. Hadir. Oh iya ada. Iya siap. Zaki Bennett. Ada ya? Hadir, Bu. Yes. Zikri Aldiamon. Hadir, Bu. Hadir. Ziniden. Ada ya? Zidan hadir, Bu. Zidan. Zidan ya, oke. Ziniden Aziz Zidan. Oh, susah banget namanya. Bagus banget namanya ya. Oh, iya. Wah, subhanallah, bagus banget. Ini pemain sepak bola ya. Ya, yang terakhir Sultan Abdul Gaza ada? Iya, belum hadir ya. Iya. Ada yang belum Ibu absen, Ibu panggil? Ada yang belum Ibu panggil? Iya, nggak apa-apa nanti kalau yang belum dipanggil, insya Allah nanti pas di akhir Ibu cek lagi ya. Iya, alhamdulillah ya. Sudah ada 22 orang yang bergabung. Alhamdulillah. 20 orang yang bergabung. Berarti 9 lagi insya Allah nanti menyusul ya. Ya, kalau lagi online gini memang banyak kendala ya. Bisa jadi karena sinyal down juga bisa sulit ya untuk bergabung ya. Gak apa-apa ya insya Allah. Kalau misalnya ada AA yang belum bisa bergabung join di Zoom, insya Allah nanti materinya akan di-share di portal atau nanti di grup WA kelas ya, gitu ya. Baiklah AA, kita mulai saja. Ibu akan share materi ya tentang prakarya. Silahkan AA lihat di layarnya masing-masing ya. Ya, sudah dilihat ya semuanya. Ya, jadi di kelas 9 ini insya Allah ya ada 2 bab yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama adalah bab pertama adalah kerajinan dari bahan keras ya. Kemudian nanti bab keduanya adalah kerajinan dari bahan lunak ya. Jadi cuma ada 2 bab. Sisanya adalah berupa refleksi-refleksi ya atau latihan-latihan kerajinan ya gitu ya. Kemudian juga AA nanti ada tugas proyek ya yang dikumpulkannya sebelum PTS, berarti sebelum bulan September ya. Sebelum bulan September itu ada tugas proyek yang harus kalian kumpulkan atau kalian kerjakan. Nah, tugas proyeknya apa? Ibu sampaikan dulu sekarang ya, supaya nanti boleh disiapkan jauh-jauh bulan ya, supaya hasilnya maksimal. Jadi tugasnya itu, proyeknya itu adalah membuat kerajinan dari bahan keras ya. Nah, belum kebayang nih sama AA, apa sih kerajinan dari bahan keras? Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas ya materinya ya. Iya, kita mulai saja. Nah, itu ada burung ya. Lucu sekali. Iya, boleh disimak ya di layarnya masing-masing. Sudah terlihat ya. Ya, seperti itu ya, kerajinan dari bahan keras. Bentar ya, Ibu add dulu temannya yang baru masuk. Nah, AA,
Bahan-bahan keras ya atau kerajinan dari bahan keras. Bahan kerasnya itu contohnya apa saja atau jenisnya apa saja ya. Nah, ini ada jenis dan karakteristik dari bahan keras ya. Bisa kalian lihat ini adalah gambar dari contoh-contoh bahan keras ya. Nah, karena dia bahan-bahan keras yang digambar ini merupakan sisa pakai, disebutnya jadi limbah ya. Sisa pakai jadi disebutnya limbah. Itu gambar yang satu ada botol mineral bekas ya atau limbah dari bahan keras. Kemudian ada batok kelapa. Nah, ini juga bahan keras ya. Kemudian ada kaleng minuman ya. Ini juga limbah yang berasal dari bahan keras ya. Nah, boleh AA lihat ya, kalau secara karakteristik dan jenisnya ini pasti berbeda ya. Kalau AA perhatikan, yang satu terbuat dari tumbuhan, yang lainnya bukan ya. Nah, bagaimana sih karakteristik dan jenisnya? Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini limbah keras ya, berdasarkan wujudnya ada yang keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, tidak mudah terurai di dalam tanah. Ya. Nah, kalaupun ada yang terurai itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, si jenis limbah keras ini ada dua macam. Ada limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, ingat yang namanya organik itu berarti berasal dari makhluk hidup ya. Limbah keras organik itu limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup ya. Bisa dari tumbuhan dan bisa dari hewan gitu ya. Kalau yang disebut dengan limbah keras anorganik ya, itu adalah limbah padat yang sulit untuk diuraikan ya, atau susah untuk diuraikan. Tidak dengan alat biasa ya, melainkan dia kalau bisa dihancurkan harus dengan teknologi tertentu ya, dengan teknik pengelolaan limbah tertentu. Nah, kalau yang anorganik ini ya. Nah, ini biasanya berasal dari yang bukan hewan atau tumbuhan, bukan dari makhluk hidup. Jadi anorganik itu bukan dari makhluk hidup. Gitu ya. Nah, biasanya dia berasal dari kegiatan industri dan pertambangan. Nah, ini limbah keras anorganik gitu ya. Sekarang nih dari pengertian ini, kalau misalnya Ibu tanya AA, Ibu punya contoh misalnya kalau cangkang telur itu masuknya limbah keras apa, A? Organik. Organik, betul Organik. ya. Iya, S100, betul. Kalau misalnya Ibu punya plastik bekas bungkus kopi, itu masuknya limbah keras apa? Organik. Iya, anorganik ya. Kalau misalnya Ibu punya serutan kayu, itu masuknya limbah keras apa? Serutan kayu. Organik. Organik, iya betul ya. Alhamdulillah ya, insya Allah gampang ya, mudah ya. Jadi AA, Ibu yakin semuanya sudah bisa memahami dengan baik ya tentang jenis dan karakteristiknya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini berdasarkan dari daerah asalnya, ada yang berasal dari daerah laut, ada yang berasal dari daerah pertanian, daerah pergunungan, dan daerah prakarya. Ini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu terbebani ya, kita santai aja. Di prakarya santai aja.
serius tapi santai, artinya diikuti aja gitu, didengarkan baik-baik, tidak perlu dihafalkan ya, tidak perlu dihafalkan. Nanti karena prakarya itu hanya berupa keterampilan ya. Jadi ini sebagai, kalau misalnya ada materi kayak gini, sebagai bahan ilmu tambahan aja buat AA. Jadi mendengarkannya kita santai aja, kayak dengar berita aja gitu ya. Iya. Ini berdasarkan daerah asalnya ya, ada yang berasal dari daerah pesisir pantai, laut, contohnya misalnya cangkang kerang ya, cangkang tiram. Nah, itu merupakan limbah keras ya. Walaupun limbah keras tan organik ya, karena cangkang dari kerang ya. Nah, ini ya bisa digunakan buat kerajinan juga gitu ya. Kemudian kalau misalnya limbah keras yang berasal dari pegunungan, coba ada yang bisa memberi contoh enggak, A? Kalau tadi kan limbah keras berasal dari laut, pantai misalnya cangkang kerang, kemudian cangkang tiram. Nah, nih kalau yang berasal dari daerah pegunungan ada yang bisa memberikan contoh enggak, kira-kira apa? Batu. Ada? Kayu pohon. Apa? Iya betul, kayu dari pohon ya. Betul, itu limbah keras yang organik, betul ya. Itu bisa juga misalnya kita potong kemudian kita ukir bisa jadi kerajinan ya, itu juga betul ya. Kemudian apalagi yang daerah pegunungan, misalnya tuh pohon pinus kan punya ininya strobilus yang warna coklat tuh. Nah, itu bisa dijadikan kerajinan ya buat tanaman hias, itu pakai itu ya, strobilus dari pinus ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian kalau dari daerah pertanian, contohnya apa, A? Coba ada yang bisa memberikan contoh enggak? Limbah keras yang berasal dari pertanian. Ya. Siapa tadi? Apakah yang ingin menjawab tadi siapa? Tangkang siput pertanian. Ya. Iya. Apa, A? Iya. Contohnya apa? Maaf, boleh diulang? Ibu kurang terdengar. Boleh diulang, A? Contohnya apa, A? Pertanian? Iya, boleh Ibu kasih contoh ya. Misalnya apa? Yang keras-keras tuh yang di pertanian apa? Tulang, Bu, tulang. Tulang. Tulang di pertanian ada tulang apa? A? Tulang sapi, Bu. Dinosaurus. Pertanian berarti yang terkait dengan tani apa coba? Tani berarti tumbuhan-tumbuhan yang keras yang bisa dibuat kerajinan yang berasal dari pertanian. Kenapa? Jerami padi. Ya betul, jerami padi itu ya, betul ya 100 ya. Nah itu kulit padi bisa digunakan ya. Terus apalagi? Kacang ini ya. Kelapa, iya betul, perkebunan pertanian bisa masuk ya, misalnya Kulit jagung. pohon kelapa tuh bisa lidinya, kulit jagung, betul 100. Iya benar ya, ya Allah subhanallah ya, tuh subhanallah ya, hebat, iya betul bisa mencari tahu contoh-contohnya seperti apa. Benar, bagus benar A. Kalau sekarang daerah perkotaan, kira-kira apa bahan keras? Pohon pinus, iya betul. Apalagi daerah perkotaan merupakan bahan keras yang bisa ditemukan di daerah perkotaan. Kayu. Sering kita kan tinggal di kota ya, bahan keras. Kayu, botol, plastik, betul ya. Kaleng itu ya bekas minuman itu juga sering ditemukan. Ya betul. Kaleng susu, dus susu itu juga merupakan bahan keras yang bisa kita temukan di
daerah perkotaan, betul ya, alhamdulillah ya. Ini mudah banget, pasti semuanya bisa menjawab ya tadi ya. Alhamdulillah ya, berarti AA semua sudah paham ya, insya Allah ya. Ya, limbah ada 3 teknik ya yang dilakukan ya. Ada teknik pengolahan limbah keras. Ada 3 teknik pengolahan limbah keras, boleh dilihat oleh AA ya. Nah, itu kalimat yang bawahnya belum selesai ya, terpotong, nanti dilanjutkan pekan depan oleh Bu Yona ya. Jadi ini kita bahas 3 dulu. Teknik pengolahan limbah keras itu ada sanitasi ya, yaitu metode pengolahan sampah yang terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Artinya gini, seperti TPA ya, tempat pembuangan akhir, itu kalau misalnya di kota-kota besar itu si TPA itu sudah disiapkan dengan tempat pengolahan limbahnya ya. Biasanya kalau TPA itu kan berada di tempat yang jauh dari pemukiman ya. Nah, yang kemudian jauh dari sumber air ya. Kenapa? Supaya sanitasinya terjaga. Kalau misalnya dekat dengan pemukiman itu bisa jadi ya bau baik, kemudian pencemaran air juga ya. Kalau misalnya dekat perumahan ya bisa masuk ke dalam air tanah yang berada di aliran air rumah-rumah warga gitu. Makanya sanitasi tempat pengolahan limbah ini harus tertentu ya, harus baik ya, harus jauh dari pemukiman dan sumber air gitu ya. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan limbah yang lainnya adalah pembakaran ya. Nah, ini jadi tempat pembakaran ini disediakan gitu ya, kalau di tempat TPA yang udah bagus itu disediakan, sehingga ketika si sampahnya itu dibakar mengeluarkan asap. Nah, asapnya itu tidak akan mencemari lingkungan gitu ya. Jadi ada tempat tersendiri untuk pembakarannya ya. Itu yang seperti itu harusnya ya. Kemudian juga teknik pengolahan limbah lainnya adalah penghancuran ya. Nah, ini penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat mengaduk sampah ya. Kalau di kita itu kayaknya belum semodern ini ya teknik pengolahan limbahnya ya. Kalau di luar negeri itu sudah ada ya mobil untuk pengumpul, berfungsi sebagai penghancuran ini ya. Di masa depan nanti AA kalau misalnya sudah jadi ini ya, sudah besar, sudah mulai berada di lingkungan masyarakat ya, bisa mengambil alih nih. Misalnya ada yang bergerak di bidang ini ya, misalnya jadi pemiliknya, ownernya ya, supaya si sampah-sampah yang ada di kita ini bisa diolah dulu sebelum dibuang ya, supaya jadi ketika dibuang itu tidak menimbulkan pencemaran dan kerugian buat masyarakat sekitar ya. Mudah-mudahan nih nanti ada yang bergerak di bidang ini nih, mengembangkan ini ya, dari AAA semua, mudah-mudahan ya suatu saat nanti. Soalnya di kita Ibu lihat belum ada deh. Kalau untuk teknologi seperti ini belum terlalu difikirkan kayaknya di kita tuh ya. TPA masih kadang di mana aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Nah, ini kalau di luar negeri sudah ada teknik pengolahan limbah seperti ini ya. Jadi penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang dilengkapi oleh alat pengaduk sampah ya. Jadi sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan ya, sehingga nanti bisa didaur ulang ya, misalnya plastik-plastik itu dihancurkan kecil-kecil, nanti bisa langsung
dikirim ke tempat daur ulang ya seperti itu, jadi memudahkan prosesnya. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak, AA, tentang teknik pengolahan limbah? Ya, gampang ya. Insya Allah ini mah semua ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan nih. Nah, ketika dalam mengelola limbah, ya kita harus punya prinsip-prinsip ya dalam pengolahan limbah. Nah, boleh dilihat di layarnya masing-masing ya prinsip-prinsipnya. Nah, ini. Nah, yang paling terkenal itu 3R ya. Walaupun saat ini sudah berkembang menjadi 5R. Apa sih 3R itu dan apa sih 5R itu ya tambahannya? Nah, prinsip-prinsip dalam pengolahan limbah ya harus punya kaidah 3R. Yang pertama ini ya mengurangi, reduce ya. Mengurangi produksi limbah ya. Contohnya membawa sendiri kantung belanjaan ya. Kalau kita kan kalau ke pasar itu biasanya ibu-ibu jarang membawa kantung belanja ya. Jadi suka pulang dari pasar tuh banyak kresek-kresek ya. Kresek warna-warni hitam, merah, putih ya, kresek. Nah, kresek-kresek itu sebenarnya sampah ya. Limbah plastik itu sebenarnya sampah yang sulit untuk diurai. Nah, kita bisa melakukan prinsip pengolahan limbah dengan menggunakan pengolahan limbah dengan menggunakan prinsip 3R ini. Jadi mengurangi penggunaan ini ya limbah yang sulit diurai, contohnya plastik. Kemudian juga contoh lainnya, misalnya AA mau beli bubur ayam tuh ya, biasanya kan suka pakai plastik bening tuh ya. Nah, nanti mulai dicoba bawa wadah dari rumah masing-masing, bawa Tupperware sendiri itu ya. Kalau beli bubur tuh pakai Tupperware lebih sehat juga. Karena kalau plastik bening kayak gitu ya, sebenarnya itu kan dari daur ulang ya, tidak sehat juga, dimasukkan makanannya khawatirnya kurang higienis ya gitu ya. Jadi AA bisa coba tuh kalau misalnya AA mau beli bubur atau beli bakso misalnya ya, bawa Tupperware sendiri dari rumah, coba ya. Jadi tidak menggunakan plastik lagi. Ini tujuannya juga untuk mengurangi limbah plastik. Kemudian yang kedua, reuse ya, menggunakan kembali ya. Menggunakan kembali dan aman untuk digunakan kembali ya. Contohnya misalnya nih, AA sudah menggunakan botol aqua minuman ya yang 1 liter itu. Nah, bisa digunakan tuh buat jadi pot ya, dibagi 2 jadiin pot. Nanam seledri, misalnya nanam bawang daun itu bisa di situ ya. Kemudian juga misalnya bisa dibuat tempat pensil ya. Kemarin waktu kelas 8 pernah ya bikin kotak pensil dari aqua botol. Kemudian juga bisa digunakan buat pot ya. Nah, itu reuse, bisa digunakan kembali. Atau misalnya ada botol madu. Botol madu bisa digunakan buat tempat bumbu, atau misalnya bisa digunakan buat vas bunga, ya itu bisa digunakan kembali. Jadi reuse, ya bisa digunakan kembali. Itu ya salah satu contohnya. Yang ketiga, daur ulang, recycle, ya. Mendaur ulang limbah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan, untuk dibentuk kembali menjadi produk baru ya. Itu tadi ya, recycle itu yang pakai mobil tadi ya, mobil penghancuran itu ya. Kalau kita bisa itu misalnya dengan cara meremukkan botol plastik minum yang sudah tidak kita pakai ya. Nah, itu kalau misalnya udah habis mau dibuang, kalau bisa diremukkan dulu ya, supaya memudahkan ketika untuk dibentuk menjadi produk baru gitu ya, dan juga tidak menghabiskan tempat yang banyak gitu ya. Nah, ini ya 3R-nya
Kemudian tambahan 2R lagi apa? Nah, ini sehingga jadi 5R ya kalau saat ini. Pemulihan atau recovery ya, pemulihan recovery. Saat tidak bisa didaur ulang, maka cari jalan untuk menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut. Ya, misalnya nih, terlalu banyak kotoran sapi misalnya ya. Kotoran sapi itu kan bisa digunakan buat pupuk ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak banget ya, sehingga kesulitan untuk mengolahnya, bisa tuh si kotoran sapinya itu dikumpulkan, dimasukkan ke suatu drum ya, si kotoran sapinya itu dikumpulkan ke suatu drum yang besar. Nah, nanti itu dia akan menghasilkan gas. Nah, gasnya bisa digunakan untuk masak ya. Bisa disalurkan ke kompor-kompor gas. Jadi ini pemulihan. Nah, ini bisa salah satunya itu ya. Jadi kalau misalnya sulit untuk didaur ulang atau sulit pengolahannya, bisa dicari jalan lain sehingga bisa menghasilkan energi. Seperti itu ya. Itu salah satu contohnya aja, nanti contoh lainnya boleh AA cari ya, browsing aja gitu ya. Yang terakhir, pembuangan atau disposal ya. Limbah produk sisa dari proses recovery yang umumnya berupa abu atau material sisa lainnya dibawa ke tempat pembuangan akhir untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. Nah ini ya, tapi kalau di kita kayaknya masih belum berjalan ya ini ya. Biasanya yang diambil itu hanya yang bisa didaur ulang. Biasanya yang terurai oleh tanah biasanya dibiarkan saja di sana ya. Kurang kayaknya kalau untuk pengolahan limbah di kita masih belum ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada yang bisa menangani untuk masalah ini. Insya Allah ya. Nah itu saja mungkin AA tentang materi ini ya. Materi kerajinan dari bahan keras. Ini masih baru awal-awalnya aja ya. Masih awal-awalnya aja ini. Belum ke kerajinannya. Baru materi dasarnya aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, A? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak ada. Bu, ini kan di portal, Bu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum ikutan Zoom, bisa menyimak materinya di portal. Nanti sebentar lagi Ibu buka ya materinya di portal. Kemudian juga nanti setelah ini ya akan kalian akan mengerjakan kuis ya, cuman 3 soal kuisnya ya di portal. Kalian semuanya pasti nilainya 100. Hanya 3 soal dan mudah. Ya nanti silakan nanti setelah ini boleh langsung ke portal dan mengerjakan kuisnya ya. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu pengen Ditulis, tanya. Bu. Enggak, enggak usah. Apanya yang ditulis? Ininya semuanya, Bu. Materi yang Materinya atau tadi. diringkas saja. Ya. Kalau barusan enggak sambil nyatet ya? Barusan belum ke catat ya? Bu. Saya nyimak aja. Oh, nyimak aja iya. Boleh nanti poin-poin pentingnya aja ya. Kalau mau dicatat boleh poin-poin pentingnya aja. Nanti ada di portal. Kalau misalnya nanti di portal kesulitan, nanti Ibu share juga di grup WhatsApp ya untuk materinya ya. Materi yang kita hari ini. Nah, kemudian nanti jangan lupa dikerjakan ya kuisnya ya di portalnya ada 3 soal, mudah banget. Waktunya sampai jam 3 sore ya. Gitu ya. Nah, AA sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya lagi, ada yang belum Ibu absen nggak, A? Ahmad Aku, Bu. Fauzan udah hadir? Ibu cek lagi aja ya. Ahmad Fauzan ada? Belum ya? Deval? Hadir. Hadir. Zaki Muhammad Noto Satrio? Hadir. Hadir. Fajar ada Fajar? Fajar belum ya?
Kilian Kianu? Kilian Kianu? Belum. Salman Hafiz? Belum. Latif? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Albani ada? Belum ya? Aulia Hadir, Bu. Reno? Alhamdulillah. Hanif Ma'ruf? Belum. Khalifah Akbar? Belum Hadir, ya? Bu. Oh, hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Siap. Muhammad Naufal? Naufal? Belum ya? Rifat Naufal? Rifat Naufal belum? Sultan Abdul Gaza? Iya, nggak apa-apa ya. Ini mungkin karena sinyal ya, nggak apa-apa, Ibu bisa memahami. Iya, AA. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya, AA ya. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Baca doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih AA atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kita langsung gabung di grup WhatsApp ya. Terima kasih.